Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan menceritakan tentang materi G30 SPKI. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Devita Kawaningsih dari 12 Keperawatan 1 SMK Kesehatan Binatama. G30 SPKI. Latar belakang peristiwa G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30 SPKI, Gestapo Gerakan September 30, Gastok Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tahun 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965, di mana 6 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunitas Indonesia. Menjelang peristiwa G30 SPKI, pada bulan Agustus 1951, PKI banyak mensponsori berbagai kerusuhan. Salah satunya di Bogor. Akibat peristiwa ini, tokoh-tokoh PKI banyak ditangkap. Dalam penangkapan ini, DNA Aidit berhasil meloloskan diri ke Moskow. Pada tahun 1953, DNA Aidit kembali ke Indonesia dengan membawa konsep jalan demokrasi rakyat bagi Indonesia. Pada pemilu 1955, PKI berhasil menduduki posisi 4 besar dengan jumlah suara 6 juta. Selain itu, PKI berhasil merumuskan manipul baru yang berisi masyarakat Indonesia dan revolusi Indonesia atau yang disebut dengan MIRI pada tahun 1957. Manipul ini berhasil mempengaruhi politik Indonesia. Sasaran PKI selanjutnya adalah menghancurkan kekuatan TNI Angkatan Darat. Persiapan perebutan kekuasaan. Yang dilakukan PKI selanjutnya adalah menyusupkan ke dalam ABRI, aparatur negara, partai politik, dan organisasi massa. Selain itu, PKI membentuk dan bersenjatai Angkatan kelima. Ini adalah kekuasaan bersenjata di luar ABRI yang berintikan kaum buruh dan petani. Gagalnya atau terhambatnya rencana PKI oleh TNI Angkatan Darat membuat PKI berencana mendiskreditkan TNI Angkatan Darat, salah satunya dengan menyebarkan isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal adalah kelompok perwira TNI Angkatan Darat yang tidak loyal atau bahkan ingin menjatuhkan pemerintahan Soekarno. Selain itu juga disebarkan isu bahwa TNI Angkatan Darat bekerjasama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pelaksanakan Gerakan 30 September. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 1:30, Letkol LNF Untung diikuti Sejam Pono Brigjen TNI Sueparjo dan Kolonel LNF A. Latif berkumpul di Lubang Buaya. Kemudian memerintahkan pasukan-pasukan untuk menuju sasarannya. Pasukan-pasukan tersebut adalah sebagai berikut. Pasukan Suepati yang bertugas menculik para jenderal. Pasukan ini terdiri dari 1 batalion infanteri dari Brigade Kolonel LNF A. Latif, 1 kompi Cakra Birawa dari batalion pemimpin Letkol LNF, Untung, 1 peleton dari batalion infanteri pemimpin Mayor LNF Sukirno dan Kapten LNF Kunjoro. Pasukan Bima Sakti yang bertugas menguasai Jakarta. Pasukan Gatot Kaca yang bertugas sebagai pasukan cadangan. Menjelang dini hari, yaitu pukul 3, pasukan Suepati mendatangi rumah para jenderal dan berusaha menculiknya. Dari 7 sasaran, mereka hanya mendapatkan 6 orang. Ketika mereka mendatangi rumah A.H. Hasution, mereka gagal menculiknya, tapi secara tidak terduga, Ade Irma Suryani yang merupakan anak bungsu Nasution yang berumur baru 5 tahun tertembak saat hendak menghalang pasukan Pasopati yang mau menculik ayahnya. Namun sebagai gantinya mereka menculik ajudan jenderal Nasution yang bernama Letu Pire Andreas Teden. Para jenderal yang berhasil diculik adalah 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal Sueprapto, 3. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo, 4. Mayor Jenderal Suwodo Parman,
5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Suetojo Siswomiharjo. 7. Letnan 1 Pire Andreas Tenden. Seluruh korban penculikan kemudian dibawa ke lubang buaya, Pondok Gede, dan diserahkan kepada pasukan Gatotkaca. Para jenderal disisa sampai akhirnya meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam lubang buaya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.